Setiap perubahan dalam hidup kita, sekecil apapun, selalu membawa kita ke persimpangan baru. Terkadang untuk melangkah maju, kita harus berani melepaskan apa yang sudah tidak lagi sejalan dengan kita. Seperti yang pernah dikatakan oleh Heraklitus, segala sesuatu mengalir, dan kita tidak bisa dua kali masuk ke dalam sungai yang sama. Hidup ini adalah perjalanan, perubahan tanpa akhir, dan kadang melepaskan adalah langkah pertama untuk menemukan kebebasan sejati. Dalam video kali ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kita bisa melepaskan tanpa rasa sakit dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh ketenangan. Melepaskan adalah salah satu hal yang paling sulit dalam hidup. Entah itu hubungan, impian, atau bahkan kebiasaan lama, proses melepaskan seringkali diwarnai dengan rasa sakit. Namun melepaskan bukan berarti melupakan atau menghapus kenangan indah, tetapi memberi ruang untuk pertumbuhan dan penerimaan. Anda dapat melakukan hal-hal berikut ini untuk membantu Anda melepaskan tanpa rasa sakit yang terlalu dalam. Pertama, terima kenyataan dengan lapang dada. Penerimaan adalah langkah pertama yang paling krusial dalam proses melepaskan. Tanpa penerimaan, kita akan terjebak dalam penolakan yang membuat kita terhenti di tempat yang sama, berputar-putar dalam rasa sakit dan kekecewaan. Filosofi Zen mengajarkan kita tentang pentingnya menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa ada usaha untuk mengubah kenyataan yang sudah terjadi. Dalam ajaran Zen, ada konsep tentang Mujo Wuchang, yang berarti ketidakkekalan atau perubahan yang terus-menerus. Segala sesuatu dalam hidup ini, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan, datang dan pergi, berubah seiring waktu. Ketika kita melepaskan, kita sedang menghadapi kenyataan bahwa segala sesuatu yang kita pegang erat akan berubah atau hilang, dan itu adalah bagian alami dari perjalanan hidup. Menerima kenyataan ini dengan lapang dada bukan berarti kita tidak merasakannya, melainkan kita mengakui bahwa kita tidak dapat mengontrol atau mempertahankan sesuatu yang memang tidak seharusnya kita pertahankan. Seperti sungai yang mengalir, kita harus mengikuti arus kehidupan dan membiarkan segala sesuatunya bergerak tanpa melawan. Penerimaan bukan berarti kepasrahan pasif. Ini adalah sebuah tindakan aktif, sebuah keputusan untuk berdamai dengan keadaan. Ketika kita menerima kenyataan, kita membuka diri untuk proses penyembuhan. Kita membiarkan hati kita menyembuh, memberi ruang bagi perasaan untuk hadir tanpa penghakiman. Ini juga adalah sebuah bentuk kebijaksanaan bahwa kita mengerti bahwa waktu akan membawa segala sesuatu ke tempat yang seharusnya. Filosofi Stoik yang mengajarkan kita untuk memisahkan antara apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol juga sejalan dengan ide penerimaan ini. Epictetus, seorang filsuf Stoik, berkata, tidak ada yang bisa merusak kebahagiaan kita kecuali pikiran kita sendiri. Ketika kita menerima kenyataan, kita melepaskan diri dari ilusi kontrol dan membuka diri pada kedamaian. Dalam ketidaktahuan bahwa kita tidak selalu tahu apa yang terbaik untuk kita, dengan menerima kenyataan kita memberi diri kita kebebasan. Kebebasan untuk melangkah maju tanpa beban masa lalu. Kebebasan untuk mengalami hidup dengan segala ketidakpastiannya. Ketika kita menerima, kita membuka pintu untuk pertumbuhan, baik itu dalam bentuk pengertian yang lebih dalam tentang diri kita sendiri atau dalam bentuk relasi yang lebih sehat dengan orang lain. Dalam penerimaan kita menemukan kedamaian. Kedua, jadikan sebagai pelajaran. Setiap perpisahan, kehilangan, atau perubahan dalam hidup selalu membawa pelajaran, meskipun seringkali sulit untuk melihatnya di awal. Ketika kita melepas sesuatu yang berharga bagi kita, kita mungkin merasa kosong atau terluka. Namun jika kita mampu beralih dari perasaan itu ke pencarian makna, kita akan mulai menemukan bahwa di balik setiap pengalaman ada kesempatan untuk tumbuh. Filosofi Kaizen yang berasal dari Jepang dan berarti perbaikan berkelanjutan mengajarkan kita untuk selalu mencari ruang untuk belajar dan berkembang, bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Kaizen mengajak kita untuk melihat setiap tantangan sebagai langkah kecil menuju perbaikan diri. Begitu juga dalam proses melepaskan. Setiap kehilangan atau perubahan memberi kita kesempatan untuk lebih mengenal diri, memperbaiki kelemahan, dan meraih kekuatan baru. Ketika kita melepaskan sesuatu atau seseorang, kita seringkali merasa kehilangan. Tapi jika kita meluangkan waktu untuk merenung, kita akan melihat bahwa pengalaman tersebut memberi kita pelajaran tentang diri kita sendiri, tentang apa yang kita butuhkan,
dan tentang bagaimana kita bisa menjadi versi yang lebih baik dari diri kita. Hal ini bisa berupa pembelajaran tentang ketangguhan hati, tentang bagaimana kita mengelola emosi, atau tentang batas-batas diri yang perlu kita tegakkan dalam hubungan atau situasi tertentu. Sebagai contoh, dalam filosofi memento mori yang berasal dari pemikiran Stoik, kita diingatkan untuk selalu sadar bahwa hidup ini sementara dan kematian adalah bagian dari kehidupan. Dengan menyadari ketidakkekalan, kita diajak untuk lebih menghargai setiap momen dan untuk mengambil pembelajaran dari setiap pengalaman, baik yang manis maupun yang pahit. Sebuah kehilangan, jika kita pandang dengan mata yang bijak, bisa mengajarkan kita untuk lebih menghargai yang masih ada dalam hidup kita dan untuk lebih hidup dengan kesadaran penuh. Dengan berfokus pada pembelajaran, kita juga mengubah perspektif kita terhadap rasa sakit. Rasa sakit bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari atau dilawan, tetapi sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Dalam banyak tradisi spiritual, rasa sakit adalah sebuah guru yang mengajarkan kita pelajaran berharga, yang jika kita mampu memahami dan menghadapinya dengan kepala dingin, akan membuat kita menjadi lebih bijaksana dan lebih kuat. Seperti yang dikatakan oleh Jung, apa yang kamu lawan akan bertahan. Namun ketika kita berhenti melawan dan mulai mencari makna dari setiap peristiwa, kita menemukan bahwa rasa sakit itu dapat menjadi pintu untuk menuju pencerahan. Dengan fokus pada apa yang kita pelajari, kita mengubah rasa kehilangan menjadi sebuah batu, loncatan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang hidup, tentang diri kita sendiri dan tentang dunia di sekitar kita. Ketiga, berikan waktu untuk menyembuhkan. Melepaskan bukanlah hal mudah. Seperti luka fisik yang memerlukan waktu untuk sembuh, luka emosional pun membutuhkan ruang dan proses penyembuhan yang tidak bisa dipaksakan. Waktu adalah elemen yang tak terpisahkan dalam proses melepaskan dan menyembuhkan. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita seringkali merasa tertekan untuk cepat bangkit setelah mengalami kehilangan atau perubahan. Namun kenyataannya, penyembuhan memerlukan kesabaran dan penerimaan terhadap ritme hidup yang lebih lambat. Filosofi wabi-sabi, sebuah pandangan dunia Jepang yang menghargai keindahan dalam ketidaksempurnaan dan ketidakabadian, mengajarkan kita untuk menerima bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri, termasuk proses penyembuhan. Dalam wabi-sabi, kita melihat keindahan dalam luka yang perlahan sembuh, dalam perubahan yang terjadi secara alami, dan dalam proses berlarut-larut yang mengarah pada kedalaman dan kebijaksanaan. Tidak ada yang instan, dan itu adalah hal yang sempurna dalam ketidaksempurnaan itu sendiri. Penyembuhan, baik fisik maupun emosional, berjalan dengan ritme yang harus kita hormati. Dalam ajaran Buddhisme, ada konsep dukkha yang menyebutkan bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia. Penderitaan ini bukanlah sesuatu yang harus ditanggalkan secara terburu-buru, melainkan sebuah pengalaman yang mengajarkan kita kesabaran dan penerimaan. Ketika kita memberikan waktu untuk menyembuhkan, kita memberi diri kita ruang untuk merasakan dan memahami kedalaman perasaan kita. Dalam ruang inilah, kita akan bisa melepaskan luka dengan lebih bijaksana dan tidak terburu-buru untuk mengobatinya. Setiap orang memiliki tempo penyembuhannya masing-masing. Beberapa orang mungkin membutuhkan waktu lebih lama, sementara yang lain bisa lebih cepat bangkit. Filosofi Stoik juga mengingatkan kita bahwa kita tidak selalu dapat mengendalikan berapa lama proses ini berlangsung, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Seperti yang disampaikan oleh Marcus Aurelius, kita tidak dapat memilih keadaan kita, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita meresponsnya. Menyembuhkan membutuhkan kesabaran untuk tidak terburu-buru dan memberi ruang bagi diri untuk merasakan, belajar, dan akhirnya melepaskan. Keempat, tulis perasaan Anda. Menulis adalah salah satu cara paling ampuh untuk melepaskan beban emosional, terutama ketika kita merasa kesulitan untuk mengungkapkan perasaan secara langsung kepada orang lain. Ketika kita berusaha melepaskan sesuatu yang berat, menulis bisa menjadi alat yang sangat terapeutik, membantu kita memproses dan memahami emosi yang terkubur dalam diri kita. Filosofi journaling atau menulis jurnal, yang sudah dipraktikkan oleh banyak orang sepanjang sejarah, mengajak kita untuk merefleksikan pengalaman, perasaan dan pikiran kita secara terbuka dan jujur. Dalam tradisi Stoik, menulis di jurnal dianggap sebagai sarana untuk berhubungan dengan diri sendiri dan memperbaiki kualitas pemikiran kita. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, menulis di jurnalnya hampir setiap hari,
merenungkan perasaan, tantangan, dan cara terbaik untuk menghadapi kehidupan. Melalui tulisan, ia mampu memahami lebih dalam tentang dirinya sendiri, mengelola emosinya, dan memperbaiki pandangannya terhadap dunia. Menulis adalah cara untuk berbicara dengan diri kita sendiri, untuk mengungkapkan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata biasa. Ketika kita menulis, kita membuka ruang untuk menjernihkan pikiran. Tulisan seringkali memungkinkan kita untuk melihat perasaan kita dengan lebih jelas dan terstruktur, bahkan ketika hati kita merasa kacau, seperti yang diajarkan dalam terapi ekspresif. Dengan menulis perasaan kita bisa mengalihkan emosi dari dalam diri ke media yang lebih aman dan terkendali. Menulis adalah proses melepaskan, di mana kata-kata bisa menjadi saluran untuk menyalurkan perasaan yang mungkin sulit kita kontrol atau ungkapkan secara verbal. Kelima, ciptakan ruang baru dalam hidup Anda. Melepaskan seringkali berarti mengosongkan ruang, baik ruang fisik, emosional, atau mental, yang sebelumnya dipenuhi oleh sesuatu atau seseorang. Namun kosongnya ruang ini bukanlah akhir, melainkan sebuah kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ketika kita melepaskan, kita memberi diri kita kesempatan untuk mengisi kekosongan itu dengan hal-hal yang lebih bermakna, lebih selaras dengan pertumbuhan dan tujuan kita yang baru. Filosofi vacuum atau kekosongan yang ada dalam banyak ajaran mengingatkan kita bahwa ruang yang kosong bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebuah peluang untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Dalam ajaran Taoisme, ada konsep Wu Wei yang berarti bertindak tanpa memaksakan diri atau tindakan yang alami. Dalam konteks melepaskan, Wu Wei mengajarkan kita untuk tidak merasa terburu-buru atau cemas dengan kekosongan yang tercipta setelah kita melepaskan sesuatu. Sebaliknya, kita diajak untuk memberi ruang bagi diri kita untuk bernafas dan menerima segala sesuatu yang datang secara alami. Saat kita melepaskan, kita membuka peluang bagi hal-hal baru yang lebih cocok dengan siapa kita sekarang, tanpa harus berusaha keras untuk mencapainya. Hal ini dapat dimulai dengan langkah-langkah kecil yang praktis. Jika Anda baru saja melepaskan hubungan atau mengakhiri sebuah fase kehidupan, Anda bisa mulai dengan merapikan lingkungan fisik Anda, membuang barang-barang yang tidak lagi berguna, membersihkan ruang tidur, atau bahkan merubah dekorasi rumah bisa menjadi simbol dari proses pembaruan. Ketika kita merapikan ruang fisik kita juga memberi ruang bagi energi positif untuk mengalir kembali, membawa pembaruan dan ketenangan. Keenam, jaga jarak emosional. Kita perlu menjaga jarak emosional, meskipun itu mungkin terasa sulit. Menjaga jarak bukan berarti memutuskan hubungan atau berusaha untuk melupakan, tetapi lebih kepada memberi diri kita waktu dan ruang untuk menenangkan diri dan memulihkan keseimbangan emosional. Filosofi detachment atau ketidakterikatan mengajarkan kita untuk melepaskan keterikatan emosional yang terlalu dalam terhadap hal-hal yang sudah tidak lagi sehat bagi kita, sehingga kita bisa bergerak maju dengan hati yang lebih bebas dan jernih. Dalam ajaran Stoik, konsep ataraksia merujuk pada kondisi kedamaian batin yang tidak tergoyahkan oleh peristiwa eksternal. Ini adalah ketenangan yang dicapai dengan melepaskan diri dari kecemasan dan emosi yang berlebihan, serta tidak membiarkan perasaan kita tergantung pada apa yang terjadi di luar kita. Dalam konteks melepaskan, menjaga jarak emosional memberi kita ruang untuk merespons perasaan kita dengan lebih tenang, bukan dengan reaksi impulsif atau berlebihan. Dengan menjaga jarak emosional, kita menghindari keterikatan yang bisa memperburuk perasaan kita dan menghalangi proses penyembuhan. Penting untuk dicatat bahwa menjaga jarak emosional bukan berarti kita membangun dinding atau menghindari perasaan kita.
Justru, ini adalah kesempatan untuk merasakan perasaan itu. Dengan lebih sadar dan tanpa distraksi eksternal. Menjaga jarak memberi kita ruang untuk melihat perasaan kita dengan jelas. Untuk memprosesnya, dan untuk memutuskan langkah berikutnya dengan kepala yang lebih dingin. Dengan demikian, kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijaksana, bukan berdasarkan reaksi emosional yang tergesa-gesa. Filosofi non-attachment yang diajarkan dalam ajaran Buddhisme mengajarkan kita untuk tidak terikat pada apapun, baik itu benda, perasaan, atau hubungan. Ketika kita melepaskan, kita mengizinkan diri kita untuk tidak terikat pada kenangan, masa lalu, atau pada harapan tentang bagaimana seharusnya segala sesuatu berlangsung. Dengan menjaga jarak emosional, kita mulai mengerti bahwa kebahagiaan dan kedamaian kita tidak tergantung pada apapun di luar diri kita, melainkan pada bagaimana kita mengelola perasaan kita sendiri dan memberi diri kita kebebasan untuk menilai apakah hubungan atau situasi tersebut masih membawa manfaat bagi kesejahteraan kita, atau apakah sudah saatnya untuk melepaskannya sepenuhnya. Meskipun terasa sulit, terutama ketika kita masih merasa sangat terikat atau terluka, ini adalah langkah penting untuk melanjutkan proses penyembuhan untuk bertumbuh dan melihat hidup dengan perspektif yang lebih luas, dan untuk siap menghadapi perubahan dengan lebih lapang dada. Ketujuh, fokus pada diri sendiri. Setelah melepaskan sesuatu yang penting dalam hidup, langkah selanjutnya adalah kembali berfokus pada diri sendiri. Fokus pada diri sendiri bukanlah bentuk egoisme, melainkan bentuk self-care yang esensial agar kita bisa bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Filosofi self-love atau cinta diri mengajarkan kita untuk tidak hanya memperhatikan kebutuhan orang lain, tetapi juga memberi ruang bagi diri kita untuk tumbuh dan menyembuh. Berikan perhatian pada tubuh, pikiran, dan jiwa kita yang mungkin telah terluka atau kelelahan. Ini adalah saat untuk menyembuhkan dengan penuh kesadaran, tanpa rasa bersalah atau terburu-buru. Banyak dari kita seringkali mengabaikan kebutuhan diri sendiri saat berusaha memenuhi harapan orang lain. Melepaskan memberi kita kesempatan untuk berhenti sejenak, mengakui perasaan kita, dan memberi diri kita izin untuk merasakan apa yang kita butuhkan. Ini adalah waktu untuk mengisi kembali energi kita dengan melakukan hal-hal yang memberi kedamaian dan kebahagiaan, apakah itu beristirahat, berolahraga, menghabiskan waktu dengan teman-teman yang mendukung, atau hanya menikmati waktu sendirian dengan aktivitas yang menenangkan. Dengan fokus pada diri sendiri, kita memiliki kesempatan untuk merumuskan kembali tujuan kita, mencari makna yang lebih mendalam, dan menciptakan hidup yang lebih otentik, serta memberi kesempatan bagi diri untuk berkembang lebih jauh, menjadi lebih kuat, dan lebih siap untuk menjalani babak baru dalam hidup. Teruslah melangkah maju, melepaskan apa yang tidak lagi melayani kita, dan menyambut setiap hari dengan hati yang lebih ringan. Terima kasih sudah menonton. Semoga perjalanan ini membawa kedamaian dalam hidupmu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya.